Hey, halo, what's up, Line BBM Facebook, welcome back, man. Oke, dikarenakan banyak yang bertanya, nah, pertanyaan kalian akan saya jawab. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat di like, di komen, di share, di subscribe, paling jelas. Oke, simak videonya baik-baik, semoga materinya bermanfaat. Oke, jadi karena kalian banyak yang nanya, Bang, bagaimana cara mengobati gigitan ular? Terus, Bang, ini kenapa sudah berminggu-minggu kok bengkaknya nggak kempes-kempes? Gitu, Bang, kenapa kok saya digigit ular ini sampai saat ini sakitnya nyampe ke tulang? Nah, jadi gini, gengs, saya punya beberapa racikan herbal sebenarnya gitu untuk pertolongan pertama atau pengobatan pasca gigitan ular. Itu ada banyak, jadi nggak cuma satu dua terus kita harus mengandalkan obat yang ada di rumah sakit. Karena ada beberapa kan pertanyaan dari kalian yang tadi, Bang, setelah keluar dari rumah sakit kok bengkaknya nggak mereda-mereda, terus kenapa ini bisa sampai sakit ke tulang dan lain-lain. Jadi gini, gengs, biasanya kalau saya terapi untuk setelah setelah keluar dari rumah sakit itu biasanya saya ngeliat dulu, dicek dulu, oh ini cuma pembengkakan. Nah, biasanya dari efek pembengkakan itu saya untuk meredakannya bisa pakai beras dan kencur. Nah, beras dan kencur gimanain? Kita tumbuk. Nah, itu kita tumbuk terus kita baluri di area bengkak. Itu sih biasanya. Terus ada juga yang menggunakan tusukan jarum. Jadi kita keluarin dulu gitu. Biar agak si getah bening yang masih tertimbun itu kita keluarin. Terus ditempel pakai biji asem. Biasanya sih saya gitu. Ada juga dengan yang pakai daun-daunan. Nah, kalau untuk daun-daunan tuh aku lupa apa ya dibilangnya. Kalau kata mentor saya atau guru saya, Mbak Lydia, itu kita bisa menggunakan daun dadap serep. Nah, dadap serep itu apa gitu? Nanti kita cek aja di Google ya. Nanti contohnya daunnya seperti ini, tetap teorinya kita tumbuk terus dibalur. Nah, karena kalian habis keluar RS, kalian dikhususkan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi, geng. Jadi setelah kalian keluar dari rumah sakit, kalian itu harus mengkonsumsi kayak protein ayam, sate kambing, pokoknya makanan yang enak-enak, itu yang menunjang imun kalian itu naik lagi. Nah, supaya si sel-sel yang ada yang sudah rusak, karena misalkan contoh kita diambil seperti digigit ular kobra. Nah, fotonya seperti ini. Itu kalian harus banyak-banyak makan protein. Bahkan yang lebih bagus itu ketika ada luka pembusukan, itu biasanya saya menyarankan pakai ikan gabus. Kenapa sih ikan gabus? Karena ikan gabus ini dia kan memiliki zat albumin. Nah, zat albumin ini dia bagus untuk pergantian sel gitu. Bahkan kayak yang misalkan habis dioperasi, ibu-ibu yang habis dioperasi setelah melahirkan, atau yang kalian habis dioperasi usus buntu dan lain-lain, itu untuk cepat penumbuhan dagingnya, biasanya saya menyarankan pakai ikan gabus. Nah, terus apalagi, Bang, habis itu? Biasanya sih saya cuman begitu-begitu aja. Intinya rajin-rajin di kompres pakai air anget, terus makan protein tinggi. Kalau misalkan dari malam, saya biasanya pakai beras kencur. Nah, itu sih pengalaman saya ketika saya mengobati pasien-pasien yang gigitan ular. Nah,
buat kalian juga statement aja, bukan karena kalian habis dari rumah sakit, kalian sudah disuntik serum anti bisa ular, kalian sembuh total. Enggak, sebenarnya sembuh total sih bisa jadi itu larinya ke situ. Cuman fungsi dari sabu itu, kita bilangnya sabu ya, serum anti bisa ular itu, dia cuman untuk melawan bisa ular yang masuk ke dalam tubuh kita, karena itu adalah anti venin sebenarnya. Nah, jadi supaya cepat dinetralisirkan. Nah, nanti hasil protein itu pasti ada efeknya ke tubuh kita itu. Tapi tetap juga nanti ekstra ya, kayak bengkak-bengkak kayak gitu, itu harus diterapi dengan sendiri aja, dan kalian harus selalu berpikir positif kalau kalian bisa sembuh. Itu sih kuncinya, karena ketika kalian digigit ular itu ada dua faktor yang bisa berbahaya. Yang pertama, faktor psikologis. Nah, psikologis kalian, ketika psikologis kalian ngedown, itu akan berdampak lumayan agak buruk bagi kalian gitu. Makanya kalian itu harus jaga psikologisnya. Nah, biologisnya itu bisa nanti kalian dibawa ke RS atau apa ya, terapi sendiri kalau yang ngerti gitu. Nah, untuk masyarakat di luar sana, saya selalu hati-hati, karena mungkin gigitan ular ini sangat berdekatan dengan manusia ya gitu. Pokoknya sih mungkin begitu aja materi yang saya sampaikan, meskipun sedikit. Kalau ada yang nggak ngerti, kalian silahkan komentar di sini, boleh, nanti insya Allah saya jawab, karena kan pertanyaan-pertanyaan kalian itu suka suka beda-beda kasus gitu. Nah, makanya silahkan kalian boleh bertanya, nanti kita sharing di kolom komentar. Mungkin cukup sekian aja di video saya kali ini. Thank you udah nonton, semoga materinya bermanfaat. Terus puasa kalian selalu jaya, dan keep hati-hati terus buat masyarakat di luar sana. Dan kalau misalkan warga Purwakarta atau Purwakarta Subang Kerawang ada yang tergigit ular, silakan bisa kontak langsung ke saya pribadi atau ke tim-tim saya nanti. Tapi dengan catatan, maaf, bukan saya yang mengucilkan, bagi kalian yang kurang mampu, silakan datang ke kita. Insya Allah kita siap untuk menolong kalian tanpa imbalan sama sekali, gratis untuk khususnya masyarakat Purwakarta, Subang, dan Kerawang. Itu digratiskan sama saya dan tim yang lain. Itu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Tunggu video ini tayang. Thank you udah nonton. See you, goodbye.